Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muhimmatun, artinya sangat penting kita ketahui. Ketahuilah olehmu, hai saudara-saudaraku, bahwasanya sayugianya lah atau sepantasnya atau sewajarnya lah. Sepantasnya, sangat wajar kita di dalam sehat badan. Jadi kalau kita waktu sehat, waktu gagah, belum sakit permanen, yaitu bersamaan takut dan harap. Jadi ada dua perasaan yang berimbang, dua perasaan yang berimbang, perasaan takut dan perasaan harap. Di waktu sehat badan diimbangkan antara takut dan harap, kalau perlu dibanyakin takutnya di saat waktu sehat. Karena waktu sehat itu kalau kita banyak takutnya, kalau memperbaiki karena masih sehat. Itu takut dan harap, dalam bahasa Arabnya khauf wal waraja. Takut dan berharap. Ini kedua-duanya ada pada diri kita semua. yakni takut akan neraka Allah. Yang ditakuti adalah neraka Allah, yang panasnya, kakalnya. Kita takuti kepada neraka Allah, dan takut tidak diterimanya segala amal kita. Ada apa-apa lagi lah menamal kalau diterima. Maka amal adalah termasuk syarat syah untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk bertemu Allah. Lalu amal kalau diterima, takutan benar. Dan takut tidak diampuninya segala dosa-dosa kita. Dan takut tidak diampuninya dosa-dosa kita. Karena bila sudah Allah kadang mengampuni, demi Allah kita tidak akan selamat sakit berkepanjangan. Jadi yang pertama takut kepada neraka lah, kemudian takut kepada tidak diterimanya amal, dan juga takut tidak diampuninya segala dosa-dosa kita. Itu kita pasang terus di waktu sehat. Dan tidak diberinya rahmat kepada kita. Itu semua manusia kita bersama-sama mempunyai rasa takut. Takut itu ya takwa lah. Takut. Ada takwa, itu taknya itu takut, kapnya qanaah, wawnya wara, ya-nya yakin. Jadi takwa atau takut, pertama takut kepada Allah, kedua takut kalau kita kada diterima Allah amal kita, dan kada diampuni dosa-dosa kita, takut kada diberi rahmat oleh Allah. Nah tetapi ini ada imbangannya. Ada imbangannya, tetapi janganlah putus asa. Ini kada boleh putus asa, itu iblis. Iblis itu berasal dari kalimat kata ablasa. Ablasa artinya putus asa. Jadi umat Islam yang beriman itu jangan sekali-kali putus asa. Jangan putus asa, kada boleh. Janganlah putus asa pula daripada mengharap keampunannya dan keridhaannya dan rahmatnya. Jadi ampunan, redha dan rahmat itu kita harap terus. Nah, kenapa? Rahmat, redha, ampunan itu lebih luas daripada siksa, daripada bala, daripada ujian. Lebih ula, artinya lebih utama lagi, lebih pertama lagi, hendaklah selagi dalam sehat
itu disertakan takut. Maksudnya nih disertakan takut daripada harap, ini diperbanyak takut daripada harap. Banyak ketakutan. Orang takutan itu timbul hendak memperbaiki diri. Kalau sudah sakit kada kau lagi memperbaiki diri. Cuma yang jelas kita kada boleh putus asa. Nang sebanyak apapun, sejahat apapun hidup kita. Karena dalam surah Az-Zumar, ayat 53 kalau kada salah lah. Ayat yang paling menggembirakan, yang paling membahagiakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Itu seluruh ayat mulai Al-Fatihah sampai kulai berbinas yang paling membahagiakan Pak itu. Ayat yang paling membahagiakan. Karena Allah menyeru, wahai hamba-hambaku, qul ya ibadi, katakanlah wahai hambaku, alladzina asrafu, mereka-mereka yang telah melampaui batas ala anfusihim, telah melampaui batas merusak dirinya, menzalim dirinya, memfasiki dirinya, maulah dirinya jahat, maulah dirinya rusak, dan telah melampaui batas. Padahal wahai hambaku yang melampaui batas. Artinya nih kada lagi celah baiknya adalah jahat melulu. Padahal itu kepada hambaku yang melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Pinta terus, harap terus. Jadi harap terus. Sesungguhnya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa kalian semua. Ini kan membahagiakan ayatnya. Ayat yang paling membahagiakan. Timbul kita ada semangat. Jadi nang banyak kayak pajak kesalahan kita, dosa kita, kezaliman kita, tetap jangan putus harap karena Allah. Dan kalau orang sudah putus harapan, itu alamat kematian. Alamat kematian, kada berfungsi lagi. Jadi kita kembalilah kepada pelajaran. Di saat waktu sehat, waktu gagah, itu kita imbangkan antara takut dan harap. Takutan kalau amal kada diterima. Jadi kalau amal kada diterima, selamat jalan. Artinya harapan kita sakit terus menerus. Jadi kada ada artinya lagi dunia, harta, kekayaan, rumah mewah, rumah megah, mobil mewah. Kalau amal kada diterima Allah. Takutan kita kada diterima Allah. Jadi yang menerima itu Allah. Manusia, orang lain kada bisa menerimanya. Jadi ikhlaskan ibadah kita, amal kita kepada Allah. Jangan mengharap sanjungan, jangan mengharap pujian, karena manusia kada bisa menerima. Nah, kemudian juga termasuk kita takutan terhadap dosa-dosa kita kada diampuni Allah. Itu takut. Jadi takut, tujuannya takut itu agar mau memperbaiki. Tujuan takut. Sebab kalau kita kada takut, manginging di telinga kita kada takut-takutan namanya. Takut kalau dosa kita kada diampuni Allah. Dan juga takut kalau kita kada mendapatkan rahmat Allah. Jadi tujuan daripada kita takut tadi adalah supaya kita sadar. Supaya kita insaf mau memperbaiki diri. Nah, tetapi di samping kita takut kepada Allah, jangan putus harapan, jangan putus asa. Janganlah putus asa pula daripada mengharap keampunannya. Jadi antara dosa kita adalah dosa kita segunung, ampunan Allah pas 10 gunung. Bandingannya, dosa kita segunung, ampunan Allah 10 gunung. Jadi banyak ampunannya daripada dosanya. Memang
sabigi dosa itu kalau dinampakakan hukumannya adalah neraka nampak yang menghukum tuh laut tuh kering tuh, daripada panasnya sebiji dosa tuh. Tapi ampunannya itu jauh lebih banyak daripada dosanya. Dulu kisah di zaman Bani Israel no? Ada orang membunuh 99 orang, membunuh 99 orang. Jangan 99 saurangan saikung aja dibunuh, kita dosanya kata kesandangan. Ini 99, tapi karena hidayah datang lalu sadar insyaf ingin tobat. Nah, kemudian datang kepada seorang ulama ingin mencari jalan kayak apa caranya supaya tobat Allah mengampuni. Takunakan ulama, wahai seorang ulama, aku ini pendosa besar, banyak benar dosaku. Ujar ulama, siapa besarnya dosa ikam? Kayak gunung kah? Kayak langit, penuh langit. Nah, pagaran dosa ikam, aku membunuh 99 orang. Takajut ulama tadi kan, mendengar banyaknya 99 orang dibunuhnya. Lalu ulama menolak untuk memberikan jalan. Artinya ikam kada mendapat ampunan Allah lagi karena kebanyakan dosa ikam. Nah, di sininya tak tutup jalan kan, hendak tobat nak baik kata kawa, cabutnya pedang ulang. Genapi 100. Maka ulama ini nih membunuh ulama tuh sama 1000 orang. 1000 orang biasa tuh kan. Jadi bunuhnya ulama. Akhirnya berangkat pulangnya hendak mencari, kada putus asa nih kan, kada putus harapan lagi. Berangkat pulangnya mencari betakun lawan seorang ulama nang satunya. Nah, ulama nang satunya ini bijaksana menjawab kan. Bijaksana menjawab, bagusnya menjawab kan. Ujar ulama nang satu tadi, ada jalan, banyak jalan untuk tobat. Cuma kamu harus berangkat tuh ke kampung anu, daerah wilayah majelis taklim, di wilayah pesantren. Kamu di sana berkhidmat, berhadam di sana. Berangkat menuju nang itu tujuan ulama teh, nang 100 orang membunuh tadi udah. Nah, di tengah perjalanan ajal sampai kan. Ajal sampai mati tengah jalan. Belum sempat beramal, belum sempat tobat, belum sempat apa. Nah, di situ berebutlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Ujar malaikat azab, ini ampun kok. Nya kada pernah beramal sedikit pun kada sin amalan. Ujar malaikat rahmat, ini milikku. Karenanya sudah tobat dan menuju kepada tempat tobat. Maka ada sampai lagi. Akhirnya berabut datang malaikat penengah. Malaikat penengah ini kan memberikan jalan. Kayak ini aja malaikat penengah. Kita ukur jaraknya. Jarak antara rumahnya berangkat tadi menuju ke sampai ke tempat kematiannya. Dari kematiannya ukur sampai ke tempat yang ditujunya. Ternyata sejangkal, sakilan, panjang menyebelah tempat hendak ke tempat ulama sudah, ke tempat tobat. Jadi dari rumahnya dari rumahnya ke tempat kejadian kematiannya, dari kematiannya diukur pulang ke tempat yang ditujunya hendak tobat. Sejangkal, sakilan, panjang arah ke sana udah. Belum ada amal sedikit. 100 orang dibunuhnya, belum lagi dosa lain. Belum lagi dosa-dosanya lain, dosa kada sembahyang, dosa kada puasa, dosa kada berzakat, dosa lawan manusia, lawan Tuhan. Nah, di situ karena taubatnya sudah sampai ke hati yang paling dalam dan hati ingin benar baik, ingin tobat, tapi kada kesampaian. Akhirnya dimasukkan ke surga. Ini kan membahagiakan lah bagi kita yang banyak mulah masalah, banyak mulah dosa. Ya Tuhan, dari qul ya ibadilladzina asrafu, padahkan wahai Muhammad, sampaikan kepada hambaku yang telah melampaui batas dirinya, jangan putus asa. Itu Tuhan kan tersangka kita aja, menurut pendapat sangka kita, aku ini diampuni kah kadakah, diampuni kah kadakah. Jadi bila
berprasangka demikian, jangan diampuni do. Nya ujar Tuhan, ana inda dzanni abdi bi, aku tut menurut sangka hamba aku aja. Bila hamba aku menyangka baik, aku baik. Bila hamba aku menyangka jahat, aku jahat. Nah, jadi kita sangka baik kepada Allah. Kita sambung. Adapun tatkala di dalam sakit. Nah, adapun tatkala di dalam sakit, istimewa lagi di dalam sakaratul maut. Nah, masih ada harapan. Nah, udah sakaratul maut tuh masih diberikan harapan. Maka hendaklah diberatkan harap daripada takut. Nah, di situ kalau menambah lagi, menambah kebaikan kada kau lagi karena garing udah, berjalan kada kau lagi, berusaha kada kau lagi. Jadi sakitnya, apalagi sakaratul maut sudah menjelang kematian, sudah koma stadion 4 sudah nilai. Jadi situ lebih banyak harap depan lagi. Nah, ada depan lagi diharap. Mudah-mudahan depan. Haji harap deh. Jadi diberatkan harap daripada takut. Itu ada dalam sebuah hadis Nabi. Orang yang waktu sakit dan dia mendapatkan ampunan Allah dalam sakitnya, kemudian seandainya nasibnya malang, artinya ajalnya sampai, dia langsung dibawa ke surga, langsung husnul khatimah, dan bila dia disembuhkan akan menjadi orang yang saleh. Nang zikir nang 4 tenah. Langsung Allah tuh menjawabkan bila kita mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar. Itu kalimat yang pertama. Jadi ujar Tuhan, la ilaha illa ana wa ana akbaru. Langsung dijawab Tuhan, ya betul katanya, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali aku, dan akulah yang besar. Itu kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua diucapkannya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Langsung Allah menjawab, la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Itu jawaban Allah. Jadi seakan-akan kita berpandir lawan Tuhan, akulah, tidak Tuhan kecuali aku, dan tidak ada syarikat bagi aku. Yang ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Jadi ujar Tuhan, la ilaha illa ana li mulki wa li hamdi. Bagikulah seluruh kerajaan dan bagikulah seluruh pujian. Yang keempat, la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu di saat orang sakit, apalagi sakaratul maut, itu langsung husnul khatimah. Dan berapa gayung, berapa drum ka dosa kita banyaknya. Kalau kita ingat waktu itu, di saat waktu sakit, nang sakit apakah baca 4 kalimat, bahkan itu untuk orang yang sehat baca akan menolakkan penyakit yang datang, siaga terhadap penyakit. Ingatlah masih kalimatnya tadi. La ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kadang panjangnya ada. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Setiap hari baca sekali sehari saja. Jadi waktu sakit adalah apalagi sakaratul maut, maka hendaklah diberatkan harap daripada takut. Karena diharapnya adalah nang diharap itu sudah ada yang ditanam, sudah ada yang diamalkan, sudah ada yang digawi, mungkin ada yang digawi-gawi, dan diamalkan kada ada, apa diharap.
Berdatang harianan bahwa ujian sikung gumbili ini harat betajak becagat nanam ujian sikung harat bahiring bahwa nayanya taharat nang ditanam nambah hiring kan becagat kalau sudah ditanam tuh ada yang diharap ujian sikung salawat tuh harat salawat ini kada sing harat salawat nang kayine. Jadi salawat tuh harus nanti baca. Ada yang diharap nanti baca adalah biar babingkai amas salawatnya nggak dibaca. Jadi banyak harap di saat waktu sakit. Dan hendaklah pula kita sabarkan daripada sakit dan banyak-banyak istighfar. Yang lebih dahulu menyegerakan akan taubat. Jadi saat waktu sudah ada lagi harapan untuk sembuh, itu ada lagi taubat karasih taubat akan menyesal, jangan mengulangi lagi, terus memperbaiki, itu taubat. Jadi saking Allah tuh sayangnya itulah lawan kita. Tobat kita tuh ditunggu oleh Allah, mulai pencabutan roh kita, dan pencabutan roh kita mulai ujung jari kaki ditarik sampai ke lutut. Jadi sampai ke lutut ditarik, ditahan dulu, ditahan. Udah Tuhan tahan dulu dengan rahmatku yang luas. Takuni, tobatkah kadakah? Pada roh sudah naik ke lintohot nih, naik ke lutut sudah. Tobatkah kadakah? Nih roh sudah sampai ke lutut nah. Tapi ilmunya kadada lah, mendorongnya untuk sadar kadada, kada hira-hirana ditakoni. Jadi sudah hendak menarik mulai lutut ke pinggang no, hadang hulu jelut ujar batis. Assalamualaikum roh. Assalamualaikum wahai roh. Nanti kita bertemuan di hari kiamat. Ujar batis nih kan. Hanya ditarik pulang dari lutut ke pinggang sampai ke pinggang stop pulang. Wahai Syanu bin Syanu, ini sudah sampai ke pinggang rohna. Tobatkah kadakah? Insyafkah kadakah? Kada hira-hiran. Itu gunanya ilmu adalah ilmu itu di ujung perjalanan akan menyelamatkan kita. Jadi sejahat-jahat manusia kalau berilmu, insya Allah di ujung perjalanan yang baik. Ini karena ilmunya kadada, disuruh tobat mulai sampai ke pinggang roh dah. Kadada jawaban, hendak tobat. Lalu ujar nih lutut sampai ke pinggang. Assalamualaikum wahai roh. Assalamualaikum wahai roh, kita akan bertemuan pada hari kiamat. Angkat pulang dari pinggang sampai ke dada. Ini keluasan rahmat Allah. Angkat pulang sampai ke dada. Kemudian stop. Takuni pulang. Wahai si Fulan bin si Fulan, adakah keinginan untuk tobat? Adakah keinginan untuk sadar? Ini roh sudah sampai ke dada. Jawaban juga tidak ada. Lalu ujar perut dari roh pinggang sampai ke dada tadi, jasad dari pinggang ke dada sama-sama mengucapkan assalamualaikum. Roh juga mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum wahai jasad. Assalamualaikum wahai roh, nanti kita bertemu di akhirat. Jawaban kada angkat pulang sampai ke garger tenggorokan. Nah, di sini seluruh makhluk nang kayak apa aja manusianya pasti menyesal. Pasti menyesal bila sudah sampai ke sini hendak tobat. Cuma sudah di sini mohon maaf. Mohon maaf, tobat sudah tidak diterima lagi. Tertolak. Bahkan Fir'aun pun sudah sampai di tenggorokan kan, mengakui aman tu birabbika ya Musa. Itu seluruh manusia bila sudah sampai ke gargir, sampai ke tenggorokan, berataan menyesal hendak tobat, tapi tertolak, pintu tobatnya tertutup sudah. Jadi ada salah kanan lagi lah. Sudah mulai batis ditarik di batis, kemudian sampai ke lutut, istirahat, memandak, takuni. Kada jawaban sampai ke pinggang, takuni pulang sampai ke dada, takuni pulang, akhirnya terakhir sampai ke tenggorokan.
garger ditulak. Berataan di situ tobat. Berataan makhluk di saat waktu di tenggorokan mengucapkan kalimat tobat tapi tertutup sudah. Betapa rahmannya Allah. Jadi istighfar yang lebih dahulu menyegerakan akan taubat daripada kesalahan kepada Allah. Minta ampun kepadanya dan mengharap keampunannya, redanya dan rahmatnya, dan kita serahkan diri kita atau ruh kita kepada Allah. Lebih utama lagi semata-mata mengharap rahmat saja. Nah, rasa takut sudah kada ada lagi lah, karena kada pecang kau perbaiki lagi, kada kau lagi memperbaiki, hanya nang diharap nang sudah ada. Untung ada dulu pernah mengucapkan syahadat waktu nikah. Itu kan tinggi ingat tuh. Sekali bersyahadat pernah. Bedo kada pernah bersyahadat lagi. 2 kali kawin, 2 kali syahadat lah. Dia banyak ya, ada suka banyak bersyahadat. Jadi ilmu, nailah menunjuk kita tobat apa ilmu. Jadi kalau ilmu kada ada, ilmu tuh tahu bahwa yang kita lakukan itu salah. Tahu bahwa yang kita lakukan itu salah, lalu timbul sadar. Coba kalau kita kada tahu bahwa yang kita lakukan ini kada tahu pada salah, kada pecah mau baik, kada pecah mau baik. Gawinya terus. Nya kada tahu bahwa yang kita lakukan itu dosa. Tapi kalau kita tahu bahwa yang kita lakukan itu dosa, ada kina ujung perjalanan bakal insaf. Makanya pernah diuji dalam kitab Minhajul Abidin ada diuji mana abdalnya orang berilmu tapi tidak memakai. Orangnya berilmu tapi botol terus cekik di pasar, kuciak-kuciak teriak mabuk, merampok. Orangnya berilmu. Lawan orang yang tidak berilmu tapi mengamalkan. Beramal tapi tidak berilmu. Ini perdebatan yang sengit di antara para ulama nih. Ujaran sikung harap tambah amal meskipun kada berilmu, gitu. Kada ujaran sikung harap tambah ilmu meskipun kada beramal. Nah, kalau di dalam hadis itu ada disebutkan al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Itulah al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu itu bila kada diamalkan seperti pohon kayu yang tidak berbuah. Pohon kayu ada, pohon kayunya kan rantingnya ada, cabangnya ada, dahannya ada, batangnya ada, tapi kada berbuah. Ada jundi harapakan batangnya barang. Diulah kayu, diulah gelagar, diulah papan. Adapun al-amalu bila ilmin, beramal tanpa ilmu, kal jasadi bila ruhin, seperti jasad tanpa ruh. Berarti mayat. Jasad tanpa ruh adalah mayat. Kira-kira kalau mayat si manusia dengan mayat sapat siam, pada duluan payu dibawa ke pasar, payu mana? Payu sapat siam, payu bangkai iwak daripada bangkai manusia. Nah, jadi di sini lalu diuji antara orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya dengan orang yang beramal tapi kada berilmu. Nah, pertama diuji dulu orang yang berilmu tadi. Kelihatan mabuk di pasar, mencekik botol, teriak-teriak, dunia milikku, macam-macam teriak-teriak. Sampai di pasar. Jadi diserupakan seperti suara gaib. Wahai hambaku yang durjana. Karau suara nih. Engkau adalah hambaku yang paling bejat. Hambaku yang paling durhaka. Artinya, aku akan menyiksa kamu, akan menghukum kamu dengan siksaan yang sangat pedih. Karena ini berilmu, nih berilmu nih kan, di sesahinya cabut tangan pedang,
ujarnya Tuhan tuh laisa kamitslihi syai'un gitu kan. Tuhan tuh, wahai hambaku yang takwa. Wahai hambaku yang saleh, yang takwa, kamu sudah banyak berzikir, beribadah, mengabdi kepadaku, dan sudah kuterima seluruh amal-amal ikam dan ibadah ikam. Artinya cukuplah kamu kada usah beribadah lagi. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Bersungguh-sungguh terima kasih ya Allah, ampi sembahyang udah ada sembahyang lagi. Amal lagi. Nah, artinya diterima semua udah amalnya kan. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, sambil bersujud bagi sang dahi wujud. Akhirnya keluar rumah pas kebetulan ajal sampai mati kafir. Nah, jadi di sini kesimpulan lebih mulia orang berilmu meskipun kadang mengamalkan daripada orang yang beramal tapi tidak sin ilmuwan. Sebab orang berilmu ini nanti kan di ujung perjalanan lah, di ujung apalagi di saat waktu sakarat nih kan. Di waktu sakarat ini ilmunya terbuka, ilmunya akan membela, insya Allah akan tobat di akhir perjalanan hidupnya. Nah, jadi baik dasar berilmu juga, perkara berilmu. Nah, ini kita batasi sini loh. Ada pertanyaan enggak lah? Pada saat tadi itu keluarnya ruh itu mulai dari apa itu ujung kaki, kemudian dengkul, kemudian pinggang naik ke Dada. sini. Ada tadi pian bilang sempat wahai ruh, nanti kita ketemu di sana gitu. Terjadi dialog kan? Terjadi dialog. Terjadi itu kenapa dia masih ada sadar gitu? Itu kategori si mayat yang baik kah, atau kategori si itu bukan anunya, anggota tubuhnya, bukan orangnya tapi anggota tubuhnya, namun di lapas ini lah. Nama pisah dengan rohnya, anggota tubuhnya, bukan jasadnya sebagian ada. Tadi kan berpisah dengan kaki. Kaki nama ucapakan bukan orangnya. Si kaki berani Kaki berbicara kepada roh, assalamualaikum wahai roh. Ujar roh assalamualaikum ya kaki. Karena sudah terpisah nih kan. Terpisah antara kaki dan roh. Berarti kakinya sudah mati. Bukan orangnya nang jasadnya itu nang mengucapkan. Jadi pada saat kritis itu si anggota badan yang bisa. Anggota badan. Karena itu semua anggota badan itu di sana berbicara. Kaki berbicara, tangan berbicara, telinga berbicara, mata berbicara. Dan sebelum dia pisah dengan roh pun sudah berbicaranya. Nah, makanya kayak orang apa? Orang bakurban adalah makruh memotong rambut ya sebelum 10 hari dari awal sampai 10, makruh memotong koko sampai mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 sebelum pelaksanaan kurban, karena ini koko, rambut, anggota tubuh yang ada pada badan kita nanti datang ke kubur. Kenapa aku kada dikurbankan? Kenapa aku kada dikurbankan sama orang junub? Jelas orang junub, orang haid di saat itu jangan melepaskan anggota rambut, koko di saat waktu haid, di saat waktu nifas. Nah, karena itu kena datang ke kubur. Kenapa kok kada dibersihi? Kada disuciakan. Nah, begitulah roh dengan anggota tubuh kita waktu berpisah. Ada komunikasi, miskomunikasi. Pada kondisi sehat kita ini harus mengaku takut. Takut. Harus mengaku takut. Ada takut karena dosa tidak diampuni. Kemudian kita harus takut neraka. Kemudian kita harus takut tidak diterima amal. Kemudian tidak diberi rahmat. Dari keempat tadi itu, bisakah kita mengelompokkan mana yang paling ditakuti? Yang paling ditakuti dalam hidup, yang pertama kada diberi rahmat. Bila kada diberi rahmat, udah Allah segala-galanya tertutup. Perbuatan apakah yang rahmat itu yang Allah menjauhkan dari kita? Rahmat itu segala jenis kebaikan, segala jenis ketakwaan, semua yang kita lakukan dengan kebaikan itu rahmat semuaan.
Kita mau beribadah, kita mau sholat, kita mau bersedekah, itu rahmat semuaan. Jadi kalau itu dicabut Allah, rahmatnya dicabut Allah, kada ada lagi kepingin hendak tobat, hendak minta ampun tuh ada. Jadi yang paling pertama takutan kalau kada diberi rahmat oleh Allah. Kan di Quran itu yang pertama diperkenalkan oleh Allah itu rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabalah bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membaca isi Qurannya, kita pinandui Tuhannya dahulu. Bahwa Allahnya itu Maha Rahman, Maha Rahman, Maha Rahman. Jadi bilanya Rahman itu dicabut Allah, makan gitu kada kawa, bajalan kada kawa, kuring kada kawa, semua kada kawa bila Rahman itu dicabut. Yang paling pertama kita takuti itu dulu, kada diberi rahmat oleh Allah. Jadi bila rahmat datang, tobat menyusul, minta ampun menyusul. Yang pertama rahmat dulu, hidayah rahmat juga, taufik rahmat juga, semua kebaikan. Paham lah. Jadi rahmat itu dikejar atau menunggu? Rahmat itu diminta. Meskipun kita kada minta tetap diberikan rahmat oleh Allah, cuma beda kena antara istidrak dan rahmat lah. Jadi yang kita pindah tuh rahmat. Rahmat itu semua kenyamanan, kenikmatan, kepuasan, itu namanya rahmat yang mengarah kepada kebaikan. Minta. Ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Allah yang Maha Rahman, rahmatilah kami. Irhamna itu rahmatilah kami. Jadi bersumber dari rahmat itu dulu. Bila rahmat ada, timbullah tenang, timbullah nyaman, timbullah hendak beribadah, timbullah hendak minta ampun, timbullah hendak tobat. Itu asal dari rahmat dulu. Jadi diminta, meskipun kita tetap mendapat rahmat, makanan aja kan, bajalan hajat, rahmat aja bang. Cuma beda dengan rahmat yang betul-betul mengarah kepada kebaikan. Jadi nanti takuti itu dulu. Masalah kada diterima amal, masalah kada diterima tobat, itu rahmat urusannya. Kembali ke rahmat juga. Dengan rahmat Allah yang luas ikam ku ampuni. Dengan rahmatku yang luas engkau ku terima tobat. Jadi rahmat adalah ada sedikit masuk loh. Alhamdulillah. Jadi rahmat itu diminta, itu tugas kita meminta. Semakin dipinta Allah semakin katuju. Semakin suka Allah tuh diminta. Semakin banyak kita meminta rahmat semakin suka. Bukan semakin Allah benci, kada. Beda dengan kita. Kalau kita semakin dipintai semakin sarik. Allah tuh mukhalafah lah, berserahan. Ya kita tutup dulu. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa nas'aluka qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mutayyiban wasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya akramal akrimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.